Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Pinkan Mambo dan Aryakan alias Muhammad Rizky emang pasutri yang full sensasi dan kontroversi. Sejak awal keduanya memutuskan menikah sampai detik ini, Pinkan Arya selalu bikin konten yang syarat sensasi dan kontroversi. Yang paling baru nih, Pinkan Arya bikin konten live ngamen di lampu merah di kawasan BSD. Terus sudah itu, kita makan, dia nge-live. Yes, kan penonton banyak tuh, 20.000 penonton. Guys, kalau Arya dapat saweran ini yang gede gitu ya, Sultan mampir. Arya kita kerjain guys, suruh joget di lampu merah. Dalam hati kita gitu yang ngomong, suwe si Mambo asal-asalan aja ngejeblak aja bikin challenge, bikin tantangan. Akhirnya kan mau nggak mau Sultan pada ngerjain kita. Waktu kita babak belur, joget di lampu merah. Setelah itu aku bales, guys gantian guys kerjain si Mambo guys gitu kan, ke kita bahasanya di lab begitu bercandanya. Kalau dapat elang, dia suruh ngamen joget juga. Akhirnya ada penonton yang ngebantu aku kan, dibul balik dia gantian ke situ. Jadi hiburan. Video itu pun viral di medsos dan Aryakan jadi sasaran komenan julid-jelikit netizen sejagat maya. Gimana bisa Pinkan Mambo yang pernah ngetop bareng Maya Estianty nyanyi di lampu merah? Aduh, netizen emang iya. Jadi begini, dia pertama saya kalah, ya kan? Dia bilang, guys ada orang gila nih kata Pinkan. Orang gila joget-joget sih, oh, orang gila gitu-gitu. Terus tuh gantian saya kata-kataan lagi. Dia tuh ada orang gila tuh ngamen-ngamen gitu ya. Ngamen-ngamen dia sampai dikasih duit 10.000 ya kan. Terus akhirnya sampai duit ngamen itu dibeliin cendol lah. Enggak sih. Ya itu mah orang yang nggak suka aja sama kita. Orang yang suka mantengin live kita tahu aku kayak sama dia kayak gimana. Kita kan tujuannya satu menghibur. Kita nih kayak challenge nih gini ya. Kita berdua. Itu Pinkan itu orangnya sportif gitu. Gua kerja sama lu berdua menghibur penonton. Hasilnya pun dibagi rata sama dia. Pinkan Mambo emang kayaknya demen banget viral di sosmed ya BSD Obsesi. Sebelum video ngamen di lampu merah BSD, Pinkan juga pernah ngamuk dan teriak-teriak ke Aryakan yang ingin menceraikannya. Benarkah Pinkan Arya sengaja bikin settingan supaya tetap eksis? Nggak ada niat untuk settingan. Kita ribut sengaja dilepin itu enggak sama sekali. Jadi kebetulan itu ngelep. Jadi aku ambil HP-nya, aku pergi. Pergi itu bukan berarti bilang kasarnya ya cerai, pisah enggak gitu. Jadi karena kan istri aku kan Pinkan itu kan trauma. Dia pikirnya aku pergi ninggalin dia. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Aksi pengemis yang meminta uang dengan bernyanyi A, kasihan A, di daerah Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat memang sangat menarik perhatian netizen. Apalagi setelah pengemis tersebut viral, banyak dari kalangan salap hingga selegram berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Lantas siapakah sosok wanita parubaya tersebut? Ibu tahu nggak kalau sekarang ibu nih viral banget? Iya, senang banget. Senang? Iya, Ibu tahu viral apa nggak? tahu. Apa? Kasihan. Viral kasihan? Iya, Oh, ibu nih terkenal. iya. Terkenal tahu? Coba, ibu kan terkenalnya karena apa? Cuma gini aja. Apa itu? Apa? Kasihan. Kasihan. Iya. Kasihan. Itu di daerah mana ibu? Gunung Salak. Di Gunung Salak. Iya. Terus ibu apa? Emang pekerjaan sehari-hari dari ibu Baliani apa? Bisa. Oh, memang Dia Hari Kalau- Sabtu Minggu. kalau ke Gunung Salak dia Sabtu Minggu aja. Kalau dari Senin sampai Jumatnya dia di rumah. Terus setelah ibu
viral gitu, apa yang kegiatan ibu apa setelah itu dipanggil TV? Iya. Ibu Balia, itulah namanya. Wanita parubaya berusia 55 tahun itu berhasil membuat Anang Hermansyah dan Ashanti tergerak hatinya untuk mencari rumah Ibu Balia dan merencanakan memberikan bantuan material untuknya. Ashanti pun mencari rumah Ibu Balia. Namun sayang, saat di lokasi ternyata rumah Ibu Balia sangat jauh dari jangkauan. Sehingga Anang dan Ashanti memutuskan untuk kembali menemuinya pada tanggal yang sudah mereka tentukan. Nggak dapet rumah Ibu Baldia, jadi kayaknya bukan memang daerahnya tuh agak masuk lagi, jadi kita putusin nanti tanggal 29 atau 30 ya, insya Allah kita ke sana gitu. Ya, Ashanti memang dikenal memiliki hati seperti malaikat. Dirinya tak segan mencari dan bahkan memberikan bantuan pada siapa saja yang membutuhkan. Jika ditelisik ke belakang, hal seperti ini tak hanya baru pertama kali dilakukan oleh istri dari Anang Hermansyah tersebut. Akan tetapi, tepat pada 3 tahun yang lalu, Ashanti pernah bertemu dengan kedua anak kecil yang sedang memulung di depan istana Cinerenya, hingga mengangkat anak tersebut sebagai anak asuhnya. Sini nggak apa-apa. Lah, kamu takut-takut katanya mau ketemu. Kok tahu rumah aku ini, tahu rumah ini dari mana? Kamu tinggal di mana? Di Gandul. Orang tuanya mana? Dari aku. Bapaknya? Dua-duanya? Kamu juga? Gak punya bapak? Bapaknya kemana? Udah meninggal. Tak disangka dan tak diduga, dari momen pertemuan itu, Ashanti sampai rela mencari di mana Aulia tinggal. Bahkan tak hanya itu, hati Ashanti pun tergerak untuk mengangkat Aulia sebagai anak asuh, serta berniat menyekolahkan Aulia di sebuah pesantren elit. Tak hanya mengasuh Aulia saja, Ashanti juga pernah mengangkat bocah penjual cilok bernama Putra sebagai anak asuhnya. Perlakuan Ashanti terhadap Putra ataupun Aulia sama sekali tak dibedakan. Keduanya justru mendapatkan kasih sayang yang sama dari Ashanti. Mulai dari diajak berbelanja kebutuhan, hingga diajak liburan. Semua dilakukan Ashanti demi kebahagiaan kedua anak asuhnya tersebut. Tapi yang namanya hidup memang tak selalu berjalan mulus. Sama halnya dengan niat baik. Ya, niat baik Ashanti yang memiliki kebesaran hati untuk mengangkat Putra sebagai anak asuh dan membiayai semua pendidikannya, justru dipandang sebelah mata tak kala dituduh menelantarkan Putra. Padahal diketahui, Putra sendirilah yang sudah tak ingin lagi berada di pesantren dan dibiayai oleh Ashanti lagi. Kabar ini pun sempat viral di jagat maya, hingga Ashanti pun akhirnya buka suara. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban? Anak ini yang minta keluar berkali-kali, sampai berkali-kali kita alamin, akhirnya kita juga punya batas kesabaran. Kenapa terakhir saya ikhlaskan? Karena dia bilang, saya selama ini hanya menjadikan dia konten. Kalau saya jadikan konten, saya suruh tinggal di rumah. Makanya saya sekolahin dia 3 jam dari sini. Dan di pesantren yang berbayar, yang bagus, yang bonafit, yang dia kegiatannya luar biasa. Niat saya hanya membantu. Meskipun dikecewakan anak asuh pertamanya yakni Putra, Enggak, lulus SD. Cantik loh, lihat loh, berubah loh. Ya. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga.
Pasutri Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersama anak semata wayangnya Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias Abang L untuk kedua kalinya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Perjalanan umroh Leslar Family kali ini terasa sangat istimewa dan spesial lantaran setelah menunaikan tawaf, Lesti terlihat menangis di pangkuan Bilar. Ada apakah gerangan? Boleh jadi, Lesti bahagia akhirnya berumroh dengan suami dan anak laki-lakinya dalam suasana hati yang damai dan bergelimang rasa bahagia. Abang dulu tahun lalu kesini belum bisa jalan loh. Terus waktu itu habis Jumatan, Papa ingat banget, diimamin sama Syekh Sudes. Begitu selesai Jumatan, saya bilang ke anak saya, abang begitu pulang umroh, abang udah bisa jalan lancar ya, udah bisa lancar jalannya. Begitu nyampe apartemen, tiba-tiba udah ngacir aja dia. Ketika kita lagi di sini, berhati-hati dalam berbicara karena langitnya tipis, teman-teman. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan bisa lebih cepat diijabahnya. Apa yang dikatakan Rizky Bilar memang benar adanya. Hati-hati saat berbicara di Tanah Suci, karena apa yang akan diucapkan adalah doa. Lantas, apakah bisa pergi umroh lagi bersama istri dan sang buah hati? Juga menjadi ucapan dan doa yang dipanjatkan Bilar kala itu. Sesuai memang dengan apa yang kita cita-citakan dari dulu ya, kita pengen keluarga kecil kita bareng sama El bisa bertiga umroh bareng di Tanah Suci. Ya, sejak heboh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar kepada Lesti, Pasutri Leslar memang sudah pergi umroh bertiga di penghujung tahun 2022. Namun kala itu Leslar pergi umroh dalam keadaan hati yang masih kacau balau usai diterpa kasus KDRT. Umroh bertiga itu sekaligus menjadi kado untuk Abang L yang genap berusia 1 tahun. Sebelum sama suami, jadi di sana tuh aku berdoa mudah-mudahan aku bisa kembali lagi umroh, bisa kembali lagi beribadah, menginjakan kaki di rumahnya Allah bersama anak dan suamiku. Masya Allah, ternyata Allah baik banget mengabulkan doaku itu. Pas bertepatan harapan dan doaku di momen ulang tahun anakku, pengen umroh bertiga dan ternyata Allah ijabah. Pergi umroh ke Tanah Suci memang menjadi tempat terbaik bagi umat muslim untuk berdoa kepada sang pemilik kehidupan. Begitu pula dengan Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saat menjadi korban KDRT sang suami Oktober 2022, Lesti pergi umroh ke Tanah Suci, berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menyoal masa depan rumah tangganya dengan Bilar, lantaran derasnya desakan keluarga, sahabat, kolega, dan fans agar Lesti menggugat cerai suaminya Rizky Bilar. Namun sepulang dari Tanah Suci, Lesti justru tidak memilih opsi cerai, tapi malah memutuskan untuk memaafkan, berdamai, dan rujuk dengan sang suami Rizky Bilar. Meski banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut. Dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Dari pengalaman ini, saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Oktober 2022, Lesti pergi umroh seorang diri di saat hati galau dan kacau. Desember 2022, Lesti balik lagi ke Tanah Suci, umroh bersama suami dan sang buah hati, sambil menata kembali serpihan hatinya yang hancur berkeping-keping gara-gara tindakan KDRT sang suami Rizky Bilar. Januari 2024, Lesti kembali lagi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh bersama Rizky Bilar dan Abang L. Umroh kali ini Lesti terlihat full happy. Serpihan hatinya pun sudah menyatu lagi. Bahkan di depan Ka'bah, Lesti bisa berdoa dan menangis di pangkuan sang suami. Entah apa yang membuat Lesti menangis, namun jelas sekali kalau itu adalah air mata bahagia. Lesti happy bisa umroh lagi bersama suami dan anaknya. Tak berselang lama setelah menggelar pesta ulta kedua, sekaligus pergantian nama Abang L. Dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar
menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Kenapa ganti nama? Karena ada beberapa alasan. Salah satu alasan adalah karena supaya menghindari adanya kecemburuan. Jadi kalau tidak menggunakan nama tersebut kembali di nama anak kami berikutnya, takutnya akan ada kecemburuan. Dan kami seolah-olah terkesan harus wajib menamakan Lestar lagi. Jadi kita untuk menghindari hal itu, akhirnya kita memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Levian. Dan nama Levian itu sendiri terdapat doa yang besar sekali di sana. Harapan yang besar sekali karena Levian itu nama yang sangat baik ya secara numerologi. Nama itu adalah nama yang dikatakan bahwa itu adalah nama yang insya Allah nanti akan menjadi anak yang menjadi pemimpin yang hebat, nama yang berkarisma, orang yang mampu mengemban tanggung jawab dengan sangat baik.